Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Pada akhirnya, mereka tidak dapat menemukan jejak kelompok Long Hao Shen. Setelah peristiwa ini, iblis akan meluncurkan operasi dalam skala besar yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam 100 tahun terakhir. Dalam perjalanan mereka, karena cadangan makanan dan air mereka sudah mencukupi, mereka melakukan yang terbaik untuk tidak melewati kota-kota iblis, dan memilih untuk tinggal di hutan belantara. Dibantu oleh peta dan arah matahari, mereka melakukan perjalanan siang dan malam untuk bergegas ke Provinsi Andro. Sama seperti yang sudah Yue jelaskan sebelumnya, semakin mereka berkelana ke timur, semakin santai para penjaga itu. Namun, populasinya akan meningkat. Itu karena, pantai timur adalah jalur kehidupan iblis. Tanpa cadangan ikan di pantai, iblis-iblis itu akan menyerah pada kuil aliansi sejak lama. Seluruh perjalanan itu tanpa halangan yang besar. Ketika mereka bertemu iblis, mereka akan bergantung pada status klan iblis bulan ini, untuk menyembunyikan diri mereka dan berhasil melewatinya. Sebagian besar waktu mereka dihabiskan di hutan belantara, tetapi kecepatan mereka sangatlah cepat. Tetapi untuk tujuan keamanan, mereka tidak menggunakan sayap spiritual mereka. 15 hari kemudian, mereka akhirnya memasuki Provinsi Andromalius. Rawa Gloom terletak di bagian utara provinsi, jadi mereka pergi ke bagian utara. Meskipun semuanya berjalan dengan lancar, Long Hao Shen masih merasa gelisah, karena CR tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Sebaliknya, dia menjadi lebih diam dan lebih bingung daripada di awalnya. Hanya menemani Long Hao Shen dalam keheningan setiap hari, dia akan melihat hal-hal yang tampak baru dan aneh baginya, itu menyebabkan dia sering memelototi wajahnya yang tak berdaya. Setiap kali ini terjadi, ia akan merasa sulit bernafas karena kesakitan. Tapi dia juga tidak menunjukkan kekhawatiran padanya. Dalam hal ketika dia menjadi terlalu intim, CR akan diintimidasi dan menghindarinya. Meskipun begitu, dia tidak beruntung dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan melawannya. CR tampaknya tidak percaya pada semua orang, hanya menaruh sedikit kepercayaan pada Long Hao Shen. Lebih jauh lagi, dia kadang-kadang menderita sakit kepala, dan setiap kali ini terjadi, wajahnya akan berubah sangat pucat, dan energi spiritual di tubuhnya akan berfluktuasi dengan hebat. Long Hao Shen sesekali memeriksa energi spiritual CR. Meskipun CR tidak berkultivasi dengan cermat, energi spiritualnya meningkat dengan cepat. Totalnya melebihi 8.500 unit, seolah-olah langsung menuju 10.000 unit. Berdasarkan kecepatan ini, dalam waktu tidak kurang dari setengah tahun, ia akan mencapai kemacetan antara tingkat ke-6 dan ke-7. Mengenai kondisinya saat ini, Long Hao Shen benar-benar tidak berdaya. Yang bisa ia lakukan hanyalah merawatnya dengan baik, dan membiarkannya pulih dengan sendirinya. Tapi keadaannya saat ini membuat Long Hao Shen dapat merasakan, bahwa dia sangat jauh dari kesehatan penuhnya, hingga sepertinya akan selamanya pulih sepenuhnya. Melihat tanah di hutan belantara, Long Hao Shen menghentikan pergerakannya, dan mengerutkan alisnya. Tidak heran, kalau kedua belah pihak cocok dengan kekuatan satu sama lain dengan baik ini, meskipun iblis terus menyerang. Jadi, mereka memiliki begitu banyak sumber di belakang mereka. Kelemahan terbesar iblis adalah kurangnya sumber daya produktif. Hal ini menyebabkan kekurangan yang parah di berbagai daerah. Pertama, makanan mereka. Yang kedua, daerah yang bisa dihuni. Dan yang ketiga, potensi bawaan mereka. Hal-hal ini tampaknya mudah diselesaikan. Tetapi, itu penuh dengan komplikasi. Hanya kekurangan makanan saja, itu bisa menyebabkan bahkan makhluk yang berkuasa seperti Kaisar Dewa Iblis akan menerima banyak masalah. Di sebelah timur benua, tanahnya sangatlah subur. Long Hao Shen melihat hamparan rumput yang luas. Jika tanah subur seperti itu digunakan untuk bercocok tanam, tidak diragukan lagi akan menghasilkan panen yang besar, dan memuaskan rasa lapar ratusan ribu orang. Meskipun tidak ada statistik yang pasti, menurut evaluasi aliansi kuil, 1/4 wilayah di bawah aliansi kuil dapat menghasilkan setidaknya 10 kali lebih banyak makanan setiap tahunnya, daripada seluruh wilayah iblis yang diproduksi pada tahun itu.
Meskipun populasi manusia hanya sepertiga dari populasi iblis secara total, dan ini adalah alasan mengapa iblis harus sesekali mengurangi jumlah orang-orang mereka melalui perang. Iblis yang lebih rendah direproduksi pada tingkat yang menakjubkan, sehingga membuat masalah mereka tentang makanan menjadi lebih mengerikan. Kapten, apakah kita masih jauh dari rawa-rawa itu? Han Yu bertanya Long Hao Shen dari dekatnya. Dia menjawab, saat ini kami sudah berada sekitar 200 km jauhnya dari tempat itu. Jika semuanya berjalan dengan baik, kita akan mencapai tujuan kita esok hari. Namun, kita harus menuju tempat ini dulu, jawab Long Hao Shen. Setelah mengatakan ini, dia mengeluarkan peta dan menunjuk ke sebuah titik. Han Yu mengangkat kepalanya dengan takjub. Ini, apakah ini kota iblis? Tanya Han Yu. Long Hao Shen mengangguk dan menjawab. Ini adalah kota kecil yang bahkan tidak memiliki nama. Setiap orang sudah merasakan cukup lelah dari perjalanan yang berkelanjutan. Kami sangat mungkin menghadapi dewa iblis, jadi lebih baik jika semua orang memulihkan diri terlebih dahulu, dan berada dalam kondisi puncaknya. Pertempuran yang baik membutuhkan seseorang untuk menajamkan pedangnya terlebih dahulu, dan tidak bertindak terlalu banyak keinginan. Sebenarnya, dewa iblis ular tinggal di rawa kelam, dan bukan masalah 1 atau 2 harinya. Setelah beristirahat sehari di kota kecil ini, tidak akan terlambat untuk pergi ke rawa-rawa itu, jawab Long Hao Shen. Mendengarkan Long Hao Shen, semua orang mengangguk. Bagi mereka, kesatria muda ini adalah kapten yang luar biasa, yang perintahnya mereka terima dan patuhi. Inilah prestise yang dibangunnya tanpa henti dengan kemampuannya sendiri. Mari kita melakukan sesuatu yang baru, ucap Long Hao Shen. Mata Long Hao Shen berbinar, The Qin segera mengungkapkan 3 pancaran cahaya yang keluar dari tubuhnya. Pertama, kilatan keemasan, yang keluar dari Yating, lalu muncul di depan semua orang satu sama lain, dan kemudian 2 sosok yang dikenalnya mengikuti, yaitu penjaga suci ke-12 yang tinggi, dan kerangka manusia yang tampak seperti es dingin, yang dikenal sebagai penjaga suci ke-11. Dari suatu tempat, Long Hao Shen mengambil beberapa jubah dan menyerahkan kepadanya, itu mengisyaratkan mereka untuk memakai jubah itu. Jubah ini dipesan khusus untuk mereka, dan dengan sangat cepat, Yating dan para penjaga suci menyembunyikan diri di sana, dan selama mereka menundukkan kepala, tidak ada yang bisa melihat penampilan mereka. Lin Xin bertanya dengan heran. Bos, kapan jubah ini dibuat? Tanya Lin Xin. Long Hao Shen menjawab dengan sedikit senyuman. Aku membuatnya selama periode istirahat yang kami miliki di Major Jaku West City. Aku meminta spesialis dari bagian tim untuk membuat jubah ini. Mereka seharusnya berguna untuk saat ini, jawab Long Hao Shen. Masing-masing dari mereka saling melirik satu sama lain. Dengan sangat cepat, Han Yu adalah orang pertama yang menyadari. Hahaha, sekarang ini, kelompok kami memiliki 10 orang. Mari kita lihat, apakah iblis-iblis ini dapat mengidentifikasi kita, ucap Han Yu. Di perjalanan mereka di sini, mereka terlibat dalam beberapa pertempuran skala kecil. Ini karena, meskipun mereka menyamar sebagai iblis bulan, karena ada 7 dari mereka, kadang-kadang penjaga meminta mereka untuk menunjukkan atribut elemen mereka, yang membuat mereka tidak punya pilihan lain selain untuk membunuh mereka dan bergerak maju. Alasan mengapa Long Hao Shen memiliki pengawal suci ke-11, dan pengawal suci ke-12 beserta peri Yating untuk bergabung dalam pertempuran, bukankah itu justru membuat mereka menjadi kelompok yang berjumlah 10 orang? Menjadi kelompok yang sama dengan pasukan Demon Hunter Remover, beserta dengan penyamaran mereka sebagai iblis bulan, mereka akan dengan mudah mengecoh pasukan Demon Hunter Remover. Penjaga ke-11 dan ke-12 memiliki ketinggian sekitar 3 meter, dan itu tidak seberapa. Di antara iblis, ukuran seperti ini bukan hal yang langka untuk dilihat. Ayo kita pergi, ucap Long Hao Shen. Semua orang kembali bergerak, dan formasi mereka juga telah berubah. Long Hao Shen berada di depan seperti sebelumnya dengan Chai Er mengikuti tepat di belakangnya, dan di kedua sisinya adalah Wang Yuan dan Sima Xian, kemudian Han Yu, dengan Chen Ying Er, Lin Xin, penjaga suci ke-11, dan peri Yating di tengah formasi mereka, lalu diikuti oleh pengawal suci ke-12 yang berdiri di belakang, itu sangat meningkatkan jumlah orang di tengah formasi mereka. Tim seperti itu jauh melampaui kemampuan regu perburuan iblis biasa dalam serangan sihir. Hanya pengawal suci ke-11 saja, yang dapat dianggap memiliki kekuatan 2 penyihir dari tingkat ke-7.
Karena kehadiran mereka, Long Hao Shen cukup percaya diri untuk pergi menantang Dewa Iblis. Bergerak sangat cepat, mereka mencapai kota kecil yang ditunjukkan oleh Long Hao Shen di peta. Orang hanya bisa setuju, bahwa peta terperinci yang diberikan Yue Ye, itu membuat Long Hao Shen berasa sangat bermanfaat. Tepat setelah memasuki kota, mereka dihentikan oleh tentara iblis. Provinsi Andro menjadi wilayah klan ular iblis, dan para prajurit ini secara alami adalah klannya. Iblis ular ini benar-benar memiliki tubuh yang aneh. Mereka tidak memiliki kaki, tetapi tubuh bagian atas mereka mirip dengan manusia. Hanya saja, tubuh mereka jauh lebih ramping. Adapun bagian bawah mereka, itu terdiri dari ekor besar yang bergerak di lantai. Tetapi orang-orang tanpa kaki ini tidak boleh dipandang rendah, mereka mahir menyesuaikan tubuh mereka untuk bergerak di medan apapun. Bahkan di air, mereka masih bisa bergerak dengan sangat cepat, sehingga iblis ular ditugaskan ke provinsi timur bagian pesisir. Tim kecil ini dibentuk oleh lebih dari selusin iblis ular, dan dipimpin oleh iblis yang sangat kuat, yang ekor dan punggungnya mencapai ketinggian lebih dari 4 meter. Ujung depan ekornya berdiri di depan tubuh atasnya yang mencapai panjang lebih dari 2 meter, dan di tangannya dia memegang trisula. "Kamu siapa? Lepaskan jubahmu!" Ular iblis yang kuat itu berteriak, dan memperlihatkan sepasang mata 3 warna dengan pupil hijau tuanya, kemudian memancar dengan kilatan yang tidak menyenangkan. Trisula di tangannya itu langsung ditujukan pada kelompok Long Hao Shen. Long Hao Shen mengangkat kepalanya, dan melepas jubah yang menutupi wajahnya. "Pasukan Demon Hunter Remover sedang bekerja. Apakah kamu mencari kematian?" jawab Long Hao Shen. Melihat mata ungu Long Hao Shen, iblis ular itu juga tertegun. Dari penampilan tampan Long Hao Shen dan mata ungunya, mereka sudah bisa mengerti banyak. Namun, ular iblis ini sangat berhati-hati, dan melanjutkan dengan nada yang terkendali. "Tolong tunjukkan bukti identitas Anda." Demon Hunter Remover itu memiliki ubin Demon Hunter Remover mereka sendiri. Provinsi Tengah memberi perintah untuk menunjukkannya, karena sekarang ada beberapa pemburu iblis manusia yang berpura-pura menjadi iblis bulan untuk menyusup ke wilayah iblis. Ucap iblis ular. "Sialan!" Berteriak dengan marah, Long Hao Shen dengan enteng melambaikan tangannya. Dengan segera, suatu kekuatan yang menakutkan tiba-tiba meledak dari punggungnya, ketika napas kegelapan memenuhi udara dengan kekuatannya. Kekuatan besar yang menindas ini segera membuat 10 iblis ular hampir seketika menjadi pucat karena ketakutan, dan terjatuh karena terkejut. Suara sedingin es terdengar dari belakang Long Hao Shen. "Apakah kamu masih membutuhkan lebih banyak bukti? Atau kamu ingin wanita ini menunjukkan kepada kamu, apa itu naga iblis? Jika kamu berani memblokir skuad pembantai Demon Hunter kami, itu saja kamu mencari kematian," ucap si Loli. Merasakan aura yang mengerikan yang mungkin berasal dari naga iblis itu, bagaimana mungkin ular iblis ini berani terus bersikeras? Sambil menarik ke samping dengan panik, mereka segera merangkak ke tanah, dan tidak berbicara sepatah kata pun ketika tubuh mereka gemetar. Apa tingkatan dari keberadaan naga iblis ini? Siapapun yang berasal dari kelompok kekuatan naga iblis, itu akan menjadi eksistensi mengerikan yang tidak diragukan lagi, dan mereka segera bersujud karena ketakutan, bahwa mereka akan membuat penguasa provinsi tengah atau penguasa seluruh ras mereka marah, dan seluruh klan mereka kemungkinan besar akan terlibat. Peragaan kekuatannya lenyap, gadis yang kejam itu dengan dingin bertanya, "Bagaimana Andromalius? Apakah dia masih di rawa kelam?" tanya si Loli. "Ya, Tuan Dewa Iblis masih di sana." Ular iblis besar yang memimpin mereka menjawab dengan hormat. Enyahlah," ucap pria Ting. Mendengar kata-kata ini, iblis-iblis berlari miring dengan ekor tebal di belakang. Long Hao Shen mengangkat tangannya, lalu mengacungkan jempolnya, dan Chen Ying-er menjawab dengan senyum bahagia. "Kemampuan aktingku telah meningkat bukan?" ucap si Loli. Tertawa pelan, Lin Xin berkomentar. "Itu cukup mengesankan, Nyonya Iblis Naga Ratu," ucap Lin Xin. Menipu semua iblis hanya dengan mengandalkan penampilan luar iblis bulan, sudah tidak mungkin lagi. Kali ini, kelompok Long Hao Shen telah berada di wilayah iblis tidak hanya untuk 1 atau 2 hari, dan secara alami memiliki alat perlindungan mereka sendiri. Mirror Image Tracer Pick milik Chen Ying-er secara alami adalah penghasut dari tindakan ini. Dengan mengandalkan kemampuan penyalinannya yang kuat, trik menyelinap keluar dengan melepaskan aura kegelapan telah diuji dan disetujui.
Meskipun mereka juga memiliki misi yang terdiri dari membunuh 100 iblis, waktu untuk itu jelas belum datang. Sementara itu, mereka telah mengkonfirmasi bahwa informasi tentang lokasi Andromalius memang benar. Kota kecil ini ramai, dan sedikit lebih hidup daripada beberapa kota di wilayah iblis. Di jalanan, aliran iblis tak berujung berlalu lalang, di antaranya adalah iblis-iblis yang paling umum. Di antara klan lainnya, mayoritas yang luar biasa secara alami adalah dual-blooded demon. Mungkin karena tempat ini relatif kecil, pintu masuknya tidak terbatas pada dual-blooded demon seperti di kota-kota besar. Begitu mereka memasuki kota, penampilan Long Hao Shen dengan cepat menarik banyak perhatian. Menjadi sasaran tatapan yang penasaran, itu bukanlah hal yang baik. Menyelesaikan masalah ini sangat sederhana, hanya dengan memancarkan aura naga iblis, dengan Long Hao Shen yang menindaklanjuti dengan kata-katanya, siapapun yang menanyai mereka akan merasakan ancaman mematikan. Dengan cara ini, mereka menjadi subjek umum yang diteror. Barang-barang yang bisa dibeli di kota kecil ini, relatif terbatas. Bagi iblis, tampaknya tidak ada gagasan tentang uang, dan semuanya diperoleh melalui barter. Long Hao Shen segera mengeluarkan beberapa kristal binatang ajaib untuk menukar mereka dengan air bersih dan ikan kering. Dia juga berhasil membeli beberapa buah dengan keberuntungan. Kemudian semua orang mencari kamar yang relatif bersih untuk beristirahat. Semua orang merasa agak lelah karena perjalanan mereka yang berat, dan berbalik lebih awal. Chai Er, Wang Yuan, dan Chen Ying Er berbagi kamar. Meskipun ingatannya hilang, Chai Er tampaknya menjadi lebih keras dari sebelumnya mengenai hal-hal antara anak laki-laki dan perempuan, dan bahkan Long Hao Shen, yang paling akrab dengannya, tidak dapat terlalu dekat dengannya karena menjadi seorang pria. Setelah makan makanan sederhana, hal terpenting dalam pikiran semua orang adalah segera mandi air panas. Setelah istirahat malam yang baik, semua orang berkumpul pada hari berikutnya. Setelah istirahat malam yang baik, semua orang bersinar dengan kesehatan dan semangat. Tentu saja, tidak banyak perubahan pada peri Yating dan dua pengawal sucinya. Long Hao Shen memanggil rekan-rekannya ke kamarnya. Hari ini, kita akan pergi ke Rawa Gloom. Beberapa saat yang lalu, aku ingin membeli peta terperinci dari Rawa Gloom itu, tetapi aku tidak beruntung. Aku bertanya-tanya tentang situasi di Rawa Kelam itu, dan mengetahui bahwa untuk iblis dari kota kecil ini, Rawa Kelam adalah tempat yang sangat menakutkan. Tidak hanya membuat orang terjebak di Rawa Kelam itu, tetapi itu juga penuh dengan gas beracun rawa. Jika seseorang tidak berhati-hati, mereka bisa teracuni, dan bahkan iblis-iblis dengan perlawanan kuat mereka terhadap racun, tidak dapat menahan racun ini. Bukan hanya itu, tetapi di Rawa Kelam adalah rumah dari beberapa binatang ajaib yang sangat kuat, dan bahkan binatang ajaib dari peringkat ke-10 dikabarkan ada di sana. Aku pikir, ini juga yang menjadi alasan mengapa iblis ular dewa iblis Andromalius tidak keluar setelah tinggal di sana begitu lama. Hal yang dia ingin temukan pasti sangatlah berharga, terutama mengingat bahwa Rawa Kelam harus menjadi tempat yang sulit untuk dia tangani. Setelah kita memasuki Rawa Kelam itu, kita pasti akan menghadapi bahaya besar. Semua orang akan tetap bersama, dan jika ada sesuatu yang salah, semua orang harus mendengarkan perintah aku, dan menghindari perkelahian yang tidak perlu. Apa kalian mengerti? Tanya Long Hao Shen. Semua orang mengangguk. Karena rute pelarian mereka melalui Tower of Eternity, mereka memiliki kepercayaan diri yang luar biasa. Lagi pula, situasi seperti yang baru saja dialami oleh Chai Er, tidak mungkin terjadi sekali lagi. Menurut pertumbuhan kultivasi Long Hao Shen, kendalinya terhadap menara keabadian juga terus meningkat, yang membantu meningkatkan kecepatan dan jumlah orang yang bisa diteleportasinya. Bos, lalu kapan kita akan bertindak? Sima Xian bertanya. Long Hao Shen menjawab, jangan terburu-buru. Rawa Gloom tidak jauh dari sini, sepertinya kita akan bergegas siang hari ketika tingkat gas rawa adalah yang terendah. Kami akan menunggu saat ini, ketika sebagian rawa dicairkan oleh sinar matahari untuk dapat memasukinya. Han Yu, Lin Xin, kalian berdua akan membentuk tim. Sima, kamu, dan aku akan menjadi tim. Kami akan kembali untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang situasi di Rawa Kelam. Bahkan jika kita hanya belajar sedikit, itu akan lebih baik daripada tidak sama sekali. Kita semua akan kembali ke hotel 1 jam kemudian, sebelum berangkat menuju ke Rawa Kelam. Yuan, Yinger, kalian berdua akan menjaga Chai Er.
ucap Long Hao Shen. Kedua gadis itu mengangguk, dan Long Hao Shen juga meninggalkan dua penjaga suci di belakang mereka. Keempat lelaki itu meninggalkan hotel, dan mengajukan pertanyaan secara rahasia di kota. 1 jam berlalu dengan sangat cepat. Setelah kelompok Long Hao Shen kembali ke hotel, mereka merangkum berita yang mereka dapatkan. Informasi yang berguna mengenai situasi aktual di dalam rawa kelam itu jarang dan sulit didapat, karena ini adalah tempat yang sangat berbahaya, di mana tingkat kelangsungan hidup iblis tidak tinggi. Dengan demikian, rawa Gloom mendapatkan julukan sebagai tanah kematian. Bahkan dengan mengandalkan keunggulan kemampuan manuver mereka di medan apapun, para iblis dari klan ular iblis tidak bisa memasukinya dengan ceroboh. Semua orang mengatur barang-barang mereka, dan mereka pergi di bawah pimpinan Long Hao Shen. Hari ini, cuacanya cukup bagus. Matahari bersinar terang, tetapi di dalam perbatasan wilayah iblis, bahkan pada hari yang cerah ini, burung-burung jarang terlihat, karena semua burung dan binatang buas terbang telah dimakan oleh iblis selama ribuan tahun terakhir. Bagaimana mungkin bisa ada hewan hidup yang tersisa? Setelah tiba, mereka segera memperhatikan sekitar, bahwa udara berubah jauh lebih lembab daripada di tanah terbuka, dan rawa itu tidak sebesar yang dipikirkan. Menurut peta, jika mereka terus ke timur, mereka akan mencapai pantai setelah kurang dari 250 km. Di sana, banyak iblis bertugas untuk memancing ikan. Menurut informasi dari iblis, daerah pantai sudah jarang ikannya, karena perburuan yang luas oleh iblis. Sangat sering, mereka tidak punya pilihan selain berburu makhluk lain dari laut untuk dijadikan makanan bagi mereka. Untuk menjamin penangkapan sejumlah ikan, bahkan beberapa iblis dari tingkat ke-9 bergabung dengan barisan pemancing. Mungkin itu karena tanah kematian yang disebut rawa kelam ini sangatlah menakutkan, tetapi semakin dekat mereka, mereka semakin jarang bertemu dengan iblis. Sementara semua orang bepergian dengan kecepatan penuh. Segera, 1 jam berlalu dan siang pun tiba. Udara berubah semakin lembab, dan tanah mulai berangsur-angsur melunak. Kadang-kadang, beberapa bau busuk menyerang hidung mereka, karena mereka berada di rawa kelam. Setelah berjalan setengah jam, mereka akhirnya telah mencapai tujuan. Namun, semua orang tidak bisa membantu, tetapi menunjukkan ekspresi yang berbeda. Hanya dengan melihat dari kejauhan, mereka semua bisa merasakan teror dari tanah kematian ini. Di kejauhan, hamparan besar kabut hijau menutupi area besar ini. Kabut hijau ini tampak seolah-olah tidak terganggu sejak dahulu kala, bahkan ketika bermandikan sinar matahari, tampaknya tidak terpengaruh sedikit pun. Orang bisa dengan jelas melihatnya, bahwa semakin dekat mereka ke kabut, maka akan semakin dalam warnanya. Ketika mencapai tepi kabut itu, tanah berubah menjadi hitam. Dan kadang-kadang, beberapa gelembung lumpur naik dari bawahnya. Mereka mengeluarkan bau aneh, dan bersamaan dengan kelembaban yang menopang kabut. Ukuran Swamp of Gloom pada dasarnya tidak jelas, dan ketika Long Hao Shen terutama naik ke langit setelah melepaskan sayap rohaninya, ia terkejut bahwa semakin dekat mereka ke kabut, itu akan semakin dalam warnanya. Kepadatannya meningkat hingga mencapai kedalaman rawa kelam, di mana warnanya hijau tua. Adapun ukuran rawa kelam ini, ia tidak dapat memperkirakannya, karena konsentrasi kabut yang berlebihan dan garis pandangnya terhalang. Kembali ke tanah, Long Hao Shen mengumpulkan rekan-rekannya, dan mengatakan kepada mereka dengan suara yang dalam. Sepertinya rawa Gloom ini bahkan lebih sulit untuk ditangani daripada yang kita bayangkan. Semua orang harus berhati-hati saat kamu bertindak. Saat berada di dalam, jarak pandang kami sangat mungkin akan terpengaruh hingga batas tertentu, jadi jangan sampai tersesat, dan tetap dekat dengan aku. Aku akan menggunakan sihir cahaya untuk membubarkan kabut. Jika kita diserang, mendekatlah sedekat mungkin dengan aku. Pertama-tama, kita akan melihat tepi rawa kelam itu, dan kemudian mencoba masuk. Ucap Long Hao Shen. Han Yu berkomentar, "Kapten, bagaimana kalau aku saja yang membubarkan kabut ini? Sebagai inti dari tim, membiarkan kamu mempertahankan kekuatan kamu, itu harus menjadi prioritas kami." Ucap Han Yu. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya dan memberikan jawaban. "Jangan khawatir, aku telah menembus ke tingkat ke-7, dan telah membuka 3 rongga spiritual. Kecepatan pemulihan energi spiritual aku sekarang jauh lebih cepat daripada milik kamu. Ini bukanlah masalah bagiku. Ayo pergi sekarang," balas Long Hao Shen.
Kelompok yang berisikan 7 orang ini, dan disertai dengan 2 penjaga suci beserta peri Yating yang mengikuti, mereka semua maju ke tepi rawa dengan cepat. Semakin dekat mereka ke rawa kelam, semakin lembut tanah di bawah kaki mereka. Saat memasuki ujungnya, permukaan di bawah kaki mereka terasa seperti bergerak di pasir apung. Pada saat itu, pengawal suci ke-11 menunjukkan kegunaannya yang luar biasa. Melepaskan energi dingin di tanah tanpa kesulitan, dia langsung mengubah air di rawa-rawa menjadi es, dan bisa menanggung beban semua orang. Sementara itu, cahaya keemasan gelap menyebar dari tubuh Long Hao Shen, dan menyelimuti seluruh kelompok. Itu adalah mantra cahaya dari tingkat ketiga, Holy Mantle. Alasan mengapa dia menggunakan mantel suci alih-alih Divine Light Mantle adalah, karena kekuatan pertahanan yang pertama jauh lebih besar, dan itu juga memiliki efek penyembuhan dan perbaikan. Selanjutnya, Long Hao Shen menambahkan pemahamannya tentang teknik riak cahaya padanya, dan karena itu, dia tidak hanya menyerap esensi cahaya lebih banyak, tetapi juga meningkatkan kekuatan pertahanannya menjadi mantra pada tingkat keempat. Selama mereka tidak menemukan serangan yang sangat kuat, mantel sucinya dapat memberikan pertahanan. Di atas ini, manfaat terbesar dari mantel suci adalah, bahwa area yang dicakup oleh mantel suci ini dapat diubah tergantung pada jumlah energi spiritual yang dikeluarkan. Visibilitas di dalam rawa-rawa tidak baik, jadi Long Hao Shen secara alami membuat Holy Mantle-nya sedikit lebih besar. Dengan peningkatan energi spiritual internal di atas 10.000 unit, dan 2 rongga spiritual lagi yang berada di ruang antara alis dan perutnya, konsentrasi energi spiritual di rongga-rongga ini mulai meningkat. Sekarang, kecepatan kultivasi Long Hao Shen menjadi jauh lebih cepat daripada pada saat dia masih di tingkat ke-6. Pertumbuhan kekuatannya bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Hanya dalam setengah bulan, energi spiritualnya sudah mendekati 11.000 unit. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.